Hai teman-teman, jumpa lagi pada channel saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan resultan vektor dengan metode vektor komponen atau sering disebut dengan metode analisis. Nah, pada bentuk soal seperti ini atau metode vektor komponen, saya bedakan menjadi dua jenis. Jenis yang pertama itu jika diketahui besar resultan gaya F-nya. Nah, coba kita amati pada gambar vektor yang pertama ini ya. Nah, pada gambar yang di sini kita lihat bahwa sisi miringnya itu adalah resultan gayanya atau F. Pada bentuk soal seperti ini, itu apa yang mau dicari? Yang dicari adalah Fy dan juga Fx-nya, di mana Fx itu adalah vektor komponen pada sumbu X, dan Fy adalah vektor komponen pada sumbu Y. Nah, maka ini muncul garis putus-putus atau garis bantu yang diarahkan ke sumbu X namanya Fx. Begitu juga kita arahkan ke sumbu Y namanya Fy. Nah, kalau kita buat gambar sederhananya, nah ini ya yang saya lingkari ini bentuknya apa? Bentuknya adalah segitiga siku-siku. Maka saya buat gambar yang kedua, segitiga siku-siku, supaya untuk lebih mempermudah dipahami. Nah, F sebagai sisi miringnya, kemudian alfa itu sudut antara sisi yang mendatar dengan sisi miringnya, atau vektor itu sendiri. Nah, untuk Fx-nya itu pada komponen X, berikutnya Fy pada komponen sisi ke atasnya atau vertikalnya. Nah, pada sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang trigonometri dasar ya, di mana kalian harus dipastikan bisa menentukan sisi samping, kemudian sisi depan, dan juga sisi miring. Nah, lihat acuannya sudut alfa. Alfa letaknya di antara Fx dan Fy, atau sering disebut dengan sudut apit. Maka Fx sebagai sisi sampingnya ya. Kemudian Fy sisi depannya, depan terhadap sudut alfa. Dan F adalah sisi miring, terlihat jelas posisinya miring. Dan panjangnya cenderung lebih panjang dibandingkan Fx dan Fy. Nah, bagaimana cara menentukan vektor komponen Fx dan Fy-nya? Kita menggunakan rumus sin konstan yang sebelumnya juga kita sudah mempelajarinya. Bagaimana cara menghafalkan dengan mudah? Demi samidesa ya. Untuk sin konstan dengan kata demi samidesa. Nah, sin kita coba masukkan sin alfa sama dengan demi. Artinya ini depan per miring. Maka sin alfa sama dengan Fy sebagai sisi depannya dan F sebagai sisi miringnya. Maka untuk mencari komponen Fy-nya atau komponen Y-nya sama dengan F sin alfa. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian untuk cos alfa sami dari kata samping per miring. Maka cos alfa sama dengan Fx ya, Fx sebagai sisi samping. Mi-nya miring. Ini pada vektor F-nya. Nah, untuk menentukan Fx-nya sama dengan F cos alfa. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk mencari Fy dan Fx, kalian bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi, kalau mencari komponen pada Y, itu menggunakan sin alfa. Kalau mencari pada komponen X, itu cos alfa. Nah, itulah dalam jenis soal yang pertama, atau jenis menentukan vektor komponen yang pertama. Kemudian jenis yang kedua. Untuk jenis yang kedua, itu jika diketahui besar Fx dan Fy.
Di sini biasanya kita disuruh menentukan besarnya gaya F atau resultannya dan juga arah resultannya itu sendiri terhadap sumbu X. Nah, kita lengkapi dulu gambar-gambarnya. Fx-nya pada sumbu X, kemudian Fy-nya pada sumbu Y, yang ditarik garis dari panjang resultannya ini ya. Ini garis bantu, ditarik ke sumbu Y namanya Fy, ditarik ke sumbu X namanya Fx. Nah, posisi F-nya tetap posisinya di sisi miring. Ya. Kemudian alfanya di mana? Alfanya posisinya juga sama seperti sebelumnya, di antara Fx dan Fy. Nah, untuk mempermudah seperti yang sebelumnya, Bapak gambarkan sebuah segitiga siku-siku atau Pitagoras yang diambil dari gambar pertama. Nah, kita lengkapi juga. Kita samakan dengan gambar pertama, ini Fx. Kemudian di sini yang vertikal atau yang ke atas namanya Fy. Sisi miringnya itu adalah F-nya yang akan dicari. Kemudian alfa itu sudut antara Fx dan F-nya. Nah, mungkin kalian masih ingat atau sudah lupa mungkin ya, ingat rumus Pythagoras bahwa rumusnya itu C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kalau kita lihat di gambar kedua ya teman-teman ya, di gambar kedua, F merupakan sisi miring. Kalau dalam segitiga atau Pythagoras itu sama dengan C ya. Maka besarnya F sendiri yang tadi sebagai sisi miring dalam sebuah Pythagoras, maka F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Itulah untuk mencari atau rumus mencari besarnya F-nya, resultan gayanya. Nah, setelah menentukan resultan gaya itu belum selesai teman-teman ya. Kita harus mencari besarnya arah atau sudut alfanya berapa. Sebelumnya kalian juga sudah mempelajari sin kostan ya, trigonometri secara mendasar. Untuk menentukan arah F atau sudut alfa, kita bisa menggunakan semua persamaan trigonometri itu. Tergantung apa yang kita inginkan. Kita bisa menggunakan rumus sin ya, demi depan per miring. Ya, depannya ini Fy, miringnya apa? F. Kemudian kita juga bisa menggunakan rumus cos alfa samping per miring, Fx per F. Dan juga kita bisa menggunakan juga rumus tan, Fy per Fx, depan per samping. Nah, ingat, cos alfa ini untuk mencari sudutnya, baik sin, cos, dan tan, untuk mencari sudutnya atau mengkonversi ke dalam bentuk sudut, itu kita bisa menggunakan kalkulator dengan cara pencet pertama shift, kemudian pencet apa yang kita gunakan trigonometrinya. Misalkan kita menggunakan rumus pertama sin, maka kita pencet sin, angkanya berapa, nilainya pembagiannya ini, baru kita enter. Nah, akan muncul dalam bentuk satuan derajat. Misalkan di sini sin alfa sama dengan 0,5 ya kan? Nilainya 0,5 misalkan. Maka cara dalam kalkulator pencet dulu shift, kemudian sin, masukkan angka 0,5, baru di enter, muncullah itu dalam bentuk sudut atau satuan sudut derajat ya. Oke, itu dua jenis dalam metode analisis atau metode vektor komponen. Nah, berikutnya, jika lebih dari satu gaya bagaimana ya? Jika terdapat lebih dari satu gaya, bagaimana sih cara menentukannya, besar dan arah resultannya? Nah, ini ada satu contoh soal yang akan saya berikan. Di sini ada dua buah gaya. Gaya pertama namanya F1, gaya kedua F2. Nah, kita uraikan dulu F1 ke sumbu X. Itu di sini
namanya F1X ya, F1X. Kemudian kita uraikan atau kita tarik garis ke sumbu Y namanya F1Y. Nah, untuk yang warna oranye kita tarik garis ke sumbu X namanya F2X. Kemudian ke sumbu Y-nya namanya F2Y. Nah, ingat, untuk X itu selalu menggunakan rumus cos alfa. Ya. Untuk Y selalu menggunakan rumus sin alfa. Maka untuk yang F1X-nya itu F1 cos alfa 1 karena sudut alfa 1. Begitu juga untuk FY-nya atau F1Y-nya itu F1 sin alfa 1 karena berawal atau berasal dari F1-nya. Begitu juga untuk F2X dan F2Y. Nah, setelah itu, setelah diuraikan langkah-langkahnya, ya, buatlah tabelnya, teman-teman ya, buatlah tabelnya untuk mempermudahnya. Nah, untuk baris pertama kita masukkan sumbu X dan Y. Kemudian untuk kolom pertama, ini ada gaya pertama, F1, ada gaya kedua. Nah, misalkan nanti di soal ada 3 gaya, berarti kita tinggal menambahkan barisnya di sini, F3 misalkan. Nah, di baris terakhir ada sigma, ini artinya jumlahnya. Ingat ya, ini ya. Untuk X, ini F1X ya, selalu menggunakan cos. Ya, jadi untuk X selalu menggunakan cos. Untuk sumbu Y selalu menggunakan sin. Ya, ini juga sin alfa. Setelah itu, setelah dicari nilainya, kita jumlahkan namanya sigma Fx. Dan untuk Y namanya sigma Fy. Artinya jumlah pada gaya sumbu X, jumlah gaya pada sumbu Y. Setelah dicari, ya, tapi ingat, dalam menentukan nilai sin alfa dan cos alfa, kita harus menggunakan atau perhatikan aturan kuadran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kuadran 1 itu antara 0 sampai 90, ini semua bernilai plus, entah sin, cos, dan tan. Kuadran 2, 90 sampai 180, itu hanya sin. Kemudian kuadran ketiga, 180 sampai 270, itu hanya tan. Kemudian kuadran keempat, 270 sampai dengan 360, itu hanya bernilai cos. Jadi, semua sin, tan, cos ya. Jadi, bisa diartikan atau bisa disimpulkan nanti untuk F2-nya karena dia letaknya pada kuadran kedua, maka nilai cos di sini pasti bernilai minus. Tetapi berbeda untuk yang F2Y-nya. Walaupun dia di kuadran kedua, ya, alfa 2 ini kan di kuadran kedua ya. Nah, ini bernilai positif. Nah, nanti kita bisa melihat di contoh soal berikutnya. Nah, untuk menentukan besar resultan gaya F-nya dari kedua gaya F1 dan F2 setelah digabungkan, kita bisa menggunakan rumus F sama dengan akar F sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Kemudian untuk menentukan arah resultan bisa menggunakan rumus sin, cos, atau tan. Nah, kita di sini menggunakan rumus tangan ya, rumus tan. Tan alfa sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Desa depan per samping. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan diperhatikan. Ini ada contoh soal. Ada 3 gaya, teman-teman ya. F1, F2, dan F3. F1 nilainya 10 Newton dengan sudut 37 terhadap sumbu X. Kemudian F2 besarnya 25 Newton, sudutnya kalau kita hitung dari sumbu X positif ini 270. Kalau dari sumbu X negatif ya, sumbu X negatif di sini ini adalah 90 ya, 90 ya. Jadi ada dua alternatif, kita bisa melihat dari sumbu X positif 270 atau dari sumbu X negatif ini 90.
Nah, dalam pertanyaannya, di sini menentukan besar resultan ketiga vektor, itu yang A. Kemudian yang B, menentukan arah resultan terhadap sumbu X. Jika diketahui sin 37 3/5, sin 53 4/5, cos 37 4/5, dan cos 53 3/5. Nah, seperti langkah-langkah sebelumnya, jadi kita uraikan dulu ke sumbu X dan sumbu Y ya, teman-teman ya. Nanti kita bisa lihat di slide berikutnya. Kemudian kita cari jumlah vektor pada sumbu X, kemudian cari jumlah vektor pada sumbu Y, masukkan rumus resultan, dan juga dicari arah gayanya dengan rumus tan sin, cos, atau tan. Nah, ini penjelasannya gambar seperti ini. Jadi menentukan besar resultan. Ini F1 kita tarik garis ke sumbu X namanya F1X. F1 cos 37 ya, ingat ya. Pada sumbu X pasti menggunakan rumus cos. Kita tarik garis ke sumbu Y namanya F1Y. Nah, ini Y berarti sin 37. Kemudian yang F2 karena dia menempel tepat pada sumbu Y negatif, maka kita cukup menebalkan saja di sini. Kemudian untuk yang F3 kita tarik garis ke sumbu X namanya F3X, maka ini F3 cos alfa, alfanya 53, kita melihat dari sumbu X-nya, X negatif. Kemudian kita tarik garis ke sumbu Y namanya F3 sin 53. Nah, setelah itu setelah kita uraikan vektor tadi, itu selanjutnya tidak usah kita gunakan lagi yang gambar sebelumnya. Jadi cukup kelihatan seperti ini ya, teman-teman ya. Di sini ada F1 cos 37, kemudian ada F1 sin 37, kemudian yang warna biru ini acuannya adalah F3, maka ini F3 sin 53. Kemudian di sini ada F3 cos 53. Nah, untuk F2 sebenarnya kita bisa menggunakan F2X itu sama dengan F2 cos 270, kemudian F2Y-nya itu F2 sin 270. Nah, untuk mempermudah kita buat tabelnya seperti yang cara atau langkah sebelumnya. Ini baris pertama. Nah, ini sudah saya berikan penjelasannya. Untuk X pasti pakai cos alpha, Y pakai F sin alpha. Nah, F1 10, F2 25, F3 15. Kita tinggal masukkan aja nih. Ini F1 cosnya sudutnya berapa? Kita lihat 37. Nah, 37 itu berapa cos 37? 4/5, maka hasilnya 8. Ini hasilnya 6 sin 10 sin 37 ya. Nah, ini 525 cos 270. Cos 270 itu 0 ya, maka ini 0. Kemudian 25 sin 270 derajat. Ingat, F2 itu letaknya pada kuadran ketiga. Semua sin tan cos ya. Jadi yang bernilai positif di sini hanya tangen. Maka nilai sin bernilai minus ya. Maka di sini sin 270 itu sama dengan min 1. Jadi 25 dikali min 1 ketemunya 25. Begitu juga untuk F3. F3 itu posisinya di kuadran kedua. Semua sin tan cos, maka yang bernilai positif di kuadran kedua hanya sin. Maka bisa diartikan bahwa cos pada kuadran kedua bernilai minus. Kita kalikan biasa dulu, teman-teman ya. 15 kali cos 53. Cos 53 berapa? 3/5. 15 dikali 3/5. Ketemunya 9. Tetapi di sini cos berada atau cos 53 itu berada pada kuadran kedua, maka muncullah tanda minus. Ya, minus, maka minus 9. Nah, untuk yang kuadran kedua bernilai sin, maka untuk yang F3
F3Y, ini 15, sin 53 derajat, ketemunya 12, karena sin bernilai positif pada kuadran kedua. Baik, setelah itu kita jumlahkan untuk yang X-nya. Sigma Fx sama dengan min 1, sigma Fy, nah ini setelah kita jumlahkan, ketemunya minus 7. Oleh karena itu kita bisa mencari besarnya resultan ketiga gaya itu, ya. Kita lambangkan dengan F sama dengan akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Oke, sigma Fx-nya kita masukkan min 1, kita kuadratkan. Ditambah sigma Fy-nya adalah minus 7, kita kuadratkan. Maka ketemunya adalah akar 50 Newton. Bentuk lain, akar 50 itu kan akar 25 dikali 2. Nah, 25 kan bisa diakar. Maka nilai atau bentuk lainnya adalah 5 akar 2. Boleh dituliskan seperti itu. Nah, kemudian kita mencari sudutnya. Sudut antara sumbu X terhadap resultan vektor F-nya itu gimana? Ya, ini F, ya, vektor F sama dengan F ini ya. Jadi tan theta atau tan alfa ya, boleh saja. Sigma Fy dibagi dengan sigma Fx. Maka ini minus 7 dibagi dengan min 1 ketemunya 7. Nah, bagaimana ini untuk merubah ke dalam sudut? Caranya tadi udah Bapak singgung. Karena di sini kita pakai tan, maka kita menggunakan kalkulator, pencet dulu shift, ya, pencet dulu shift, kemudian pencet tan, akan muncul di kalkulator kalian tan pangkat min 1, ya, tan pangkat min 1, baru dimasukkan nilainya atau angka 7-nya, ya, baru di enter. Ketemulah sudutnya 81,87 derajat. Nah, dari kedua hasil ini, antara F dan sudut theta, kita bisa menggambarkan. Jadi ketiga vektor yang sudah kita gabungkan menjadi F, kita buat gambar, ini F, besarnya akar 50 Newton. Kemudian kita gunakan busur derajat kita. Nah, kita ukur sudut theta-nya di sini sesuai dengan yang kita cari tadi ya. Nah, ini 81,87. Nah, inilah gambar setelah ketiga vektor itu dijumlahkan. Nah, inilah penjelasan tentang metode komponen, vektor komponen, atau metode analisis. Mudah-mudahan bisa dipahami dan membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa likes dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi.